Desa MCT Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Bukan hanya petani sawah dan petani ikan, sebagian warga juga merupakan petani salak. Ini lagi juga mate ini lah. Diambil dulu, diambil kan proses Pak. Iya. Salak tanaman asli Indonesia, tetapi belum diketahui secara pasti sejak kapan tanaman ini dibudidayakan pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di Desa MCT Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Kali ini Derap Sriwijaya akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa cara membudidayakan buah salak, yang tentunya budidaya buah salak ini akan menjadi salah satu prospek yang memberikan prospek yang baik untuk kedepannya. Kali ini bersama saya Nurwulan Puspanegara, inilah dia Derap Sriwijaya. Tanaman salak termasuk famili Palmae, serumpun dengan kelapa, kelapa sawit, aren, palem, dan pakis yang bercabang rendah dan tegak. Batang salak hampir tidak kelihatan karena tertutup pelepah daun yang berduri tersusun rapat. Dari batang yang berduri itu akan tumbuh tunas baru yang dapat menjadi anakan atau tunas bunga buah salak dalam jumlah yang banyak. Masuk, udah. Batang salak hampir tidak kelihatan karena tertutup pelepah daun yang berduri tersusun rapat. Tanaman salak dapat hidup bertahun-tahun. Ketinggiannya bisa mencapai antara 1,5 sampai 8 meter, bergantung pada jenisnya. Dari akar yang tua dapat tumbuh tunas baru yang juga dapat ditangkarkan sebagai bibit. Pak Edeng adalah salah seorang petani salak yang sudah menekuni budidaya tanaman salak sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Sambil duduk ya kalau kan ada salaknya. Ini terpaksa sama. Sebagian lahan yang dimiliki keluarga Pak Edeng di Desa MCT Harjo, Tugu Mulyo, Musirawas ini dimanfaatkan untuk menanam salak. Dari kebun salak inilah ia mampu membiayai pendidikan 6 orang anaknya. Kebun salak ini kemudian dikembangkan oleh Suparlan, anak pertama Pak Edeng. Pak Suparlan, bisa dijelaskan sudah berapa lama Pak membudidayakan buah salak ini? Oh ini Bu, jadi budidaya salak yang kami tanam ini sudah 30 tahun itu. Jadi sudah 30 tahun
Dari mulai tahun 1985 saya nanam salak. Jadi ditanam dari bibit atau dari Kita yang? nanam dari bibit Ibu. Nah, dari nanam bibit. Memang pada waktu itu kan saya pas kebetulan ini Bu sekolah di SPG itu ikut orang gitu Bu. Ikut orang pas kebetulan yang saya ikut ini adalah petani salak ulung pada waktu namanya Pak Haji Wijaya Narsis. Saya ikut ke sana. Nah kemudian dia menawarkan, kata beliau tuh bilang katanya, mau enggak kamu jadi orang kaya katanya, kata beliau itu. Nah jadi saya mau Pak jadi orang kaya. Nah, maka selanjutnya saya dikasih bibit salak ini 2.500 batang pada waktu itu. Dan juga diajarkan ya Pak, gimana cara menanam salak, terus itu juga gimana cara membudidayakannya, diajarkan juga? Ya memang pas kebetulan saya di sana pun memang mengelola ini, mengelola kebun salak itu. Dari nyemai, dari bibit-bibit ini yang sudah membusuk-busuk itu disemai, kemudian juga cara menanamnya, ukuran-ukurannya, kemudian sekaligus cara merawatnya, cara memupuknya juga langsung sampai Bu pada penjualan. Ya ngambil, bagaimana cara ngurusnya, ngambil salaknya, kemudian cara membersihkannya langsung siap jual gitu. Ada di depotnya di sana. Ini bisa dijelaskan Pak, ini jenis salak apa ini Pak? Nah kalau salak yang kami tanam ini Bu, ini awalnya itu tidak ada jenis salak yang sesungguhnya. Jadi menurut informasi yang saya tanam ini adalah salaknya itu sudah bermacam-macam. Ada dari Medan, kemudian ada juga dari Bali, juga ada juga dari salak pondok. Nah kita nanam salak itu kan awalnya itu tidak tahu kita Bu. Tidak tahu bahwa itu salak entah itu perempuan entah laki-laki. Yang jelas kita tanam dulu itu. Kita tanam dulu, setelah itu nanti muncul perempuan, kan juga dari sekian ribu yang kita tanam itu tidak semuanya perempuan, ada laki-laki. Nah setelah itu laki-lakinya juga kita tidak tahu apa itu Medan atau itu Bali atau Madura atau Pondok, kita kawinkan aja. Makanya yang kami tanam ini Bu, salak ini tidak ada jenisnya, tidak ada jenis. Oh ini Bali, ini Madura, ini salak Pondok, ini salak Medan, tidak ada Bu. Jadi ini sudah perkawinan silang gitu dari berbagai jenis tadi salak itu. Jadi, makanya nanti kalau nanti kita Bu, Ibu merasakan salak ini mungkin yang nanti bisa dimakan, rasanya beda sekali. Jadi ini berbeda dengan salak yang di pasaran, kan ada jenis salak pondok, terus juga salak yang agak kecil-kecil itu. Sangat berbeda sekali. Jadi proses mengawinkan jenis-jenis salak ini Bapak sendiri yang melakukan atau memang sudah ada bibitnya? Oh, kami melakukan sendiri Bu. Nanti ketika ini kan ada kembang salaknya, masalah kita kan harus cari juga kembang laki-lakinya. Kan jauh Bu ini antara laki-laki dengan perempuannya. Nanti kita bisa lihat ke salak jantannya, kita juga bisa ambil, nanti kita juga bisa untuk bagaimana cara mengawinkannya. Itu dari mengawinkan itu Bu, kita tidak tahu Bu itu apa yang jantannya itu memang dari madu, kita tidak tahu itu. Karena kita tidak mengkaji tentang itu. Tapi setelah dikawinkan, ya otomatis dia pun menjadi salak. Kalau tidak dikawinkan tidak ada sama sekali salaknya. Jadi untuk sekali panen ini Pak butuh waktu berapa lama Pak? Itu 6 bulan Bu dari ngawinkan. Dari mengawinkan silang. Dari ngawinkan dari laki-laki ditumpan di atasnya itu 6 bulan. Mulai kita udah kawinkan itu 6 bulan ya. Kemudian tumbuhnya ini Pak, pohon-pohon yang di sini kira-kira sudah berapa lama umurnya Pak? Oh ini saya tanam 1985. Oh jadi dari awal pohon pertama itu terus menghasilkan ya Bapak? Terus menghasilkan sampai sekarang. Bukan ketika sudah ini mati ditumbuh lagi, ditanam lagi. Oh bukan ini, ya Bapak? Salak ini Bu, kalau sebenarnya kita mau membudidayakan, ini tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, hanya bagaimana cara kita merawatnya. Kalau kita memang sering kita rawat, sering kita pupuk, apalagi yang menggunakan pupuk-pupuk kandang, seperti tadi itu kan ada kandang kambing itu Bu, kita taburkan itu lebih lama lagi. Pupuk yang alami ya Pak. Jadi kita ini batas waktunya belum jelas betul sampai kapan ini salak ini tidak bisa menghasilkan. Tapi kalau kita rutinitas untuk memupuknya, bahkan Bu seperti ini Bu, ini dulu kan tinggi Bu. Yeah. Nah ini kan tinggi, kemudian itu sudah roboh, ini timbun lagi Bu, bisa menjadi bukan 30 tahun lagi dia, menjadi pendek lagi gitu. Nah ini Bu. Jadi ini roboh masih bisa disanggah seperti itu ya Nah Pak? ketika ini nanti roboh Bu ya, nah ini kan bisa ditimbunkan lagi, ini pendek lagi dah, tapi melalui proses itu. Melalui proses kurang lebih setengah tahun dia mulai lagi ke atas lagi daunnya. Awalnya roboh kan, jadi pucuknya itu mulai tidak kembali. Jadi sebenarnya tidak ada batasan waktu. Untuk memanennya sendiri Pak, itu setiap tahunnya berapa kali? Oh kalau salak ini Bu, kalau kita tanam
kalau kita tanam 500 batang, itu bukan 500 batang loh Bu jadinya. Itu jadinya nanti 1.500. Oh, kenapa seperti itu, Pak? Karena satu batang ini Bu ya, satu batang yang seperti ini. Ini kan harus, ini kan dulu ini bukan satu batang ini Bu, ini dari sini. Nah sini. Jadi dia satu batang, itu anaknya dipelihara 2. Oh, jadi bisa tumbuh dari bawah itu tumbuh lagi seperti apa? Atau seperti apa? Anaknya ini banyak Bu, anak seperti itu, nah, seperti belakang itu Bu. Itu kan banyak. Jadi memang memerlukan apa Bu ya? Lahan yang Memerlukan ini Bu, istilahnya tuh tiap hari, padahal tidak tiap hari ya, tiap 3 bulan sekali itu kalau tunas itu harus dipangkas. Selain yang 2 induknya, yang 1 induknya 2 anaknya itu, kita pelihara itu aja. Nah, Oh, jadi yang lainnya dipangkas ya Pak? yang lain pangkas. Yang tumbuh dari bagian satu pohon yang ditanam? Dari batangnya. Kalau dari pangkas Bu, maka banyak Bu. Orang yang punya kebun salak, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Hanya menjadi hutan salak. Dia tidak bisa berbuah karena apa? Dia tidak rajin memangkas anak-anaknya itu. Ini, jadi kita petani salak itu kalau sudah tumbuh seperti nanti Ibu lihat di belakang Ibu itu sudah harus dibuang itu Bu. Ada berapa ini? Ada berapa batang itu? Itu mengganggu proses untuk pembuahan dia. Jadi dia tumbuh cuman tumbuh batangnya saja ya Pak, Iya. tidak menghasilkan buahnya kalau tidak dipotong tunasnya tadi. Iya, kalau tidak dipotong tunasnya, dia tidak akan bisa ada apa namanya tuh, ada bakal buahnya nggak ada. Tanaman salak dalam proses tumbuh dan berkembangnya membutuhkan beberapa syarat tertentu agar pertumbuhan dan perkembangannya menjadi baik. Faktor yang mempengaruhi antara lain faktor iklim, tinggi rendahnya letak geografis, kesuburan tanah, dan faktor biotik. Sebenarnya Bu, perkawinan salak ini Bu, itu hanya kalau kita punya 1,5 hektar, hektar yang pertama. 1 hektar untuk 1 hari kan kita ngawinkan, yang 1 hektar lagi besok, yang 1 hektar lagi besok. Jadi memang butuh. Nah, untuk mengetahui Pak Suparlan ya, salak yang sudah masak ataupun yang sudah matang yang sudah bisa dipanen itu ciri-cirinya seperti apa Pak Suparlan? Jadi kalau salak Bu, yang ciri-ciri sudah masak, yang pertama Bu, ini kita lihat durinya ini Bu. Kulitnya ini sudah mekar-mekar, sudah apa namanya itu, sudah lebar-lebar Bu. Itu satu. Yang lebih menentukan Ibu, ya salak masak tidaknya itu ada kalau kita cium Bu. Cium baunya sangat berbeda. Jadi kalau salak masak itu baunya wangi Bu. Baunya sangat wangi sekali. Contoh Ibu nanti ini bisa dicium dengan salak yang belum masak itu baunya wangi Bu. Itu satu. Kemudian kalau dikupas, ya kalau kita makan otomatis dia udah manis. Bertanam salak tidaklah sulit. Yang paling dibutuhkan hanyalah ketekunan. Budidaya salak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah. Jadi ini Bu, kalau kita mengawinkan salak, pertama kita cari bunga jantan yang memang kuning-kuning seperti serbuknya. Nah, ini kan ini keluar serbuknya. Kalau belum keluar serbuk seperti ini belum bisa untuk mengawinkan. Nah, ini yang. Nah, setelah itu Pak, kita akan kawinkan. Ini ciri-ciri Bu, apa namanya, bunga perempuan yang siap untuk dikawinkan. Nah, ini ciri-cirinya. Dia sudah merah seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk dikawinkan. Ini kalau terlambat 1 atau 2 hari saja Pak, nanti jadinya tidak terlalu banyak. Nah, jadi cara kita mengawinkan Pak, ini kita patah satu ya. Satu apa ini namanya ini Bu? Nah, ini satu apa namanya ini? Satu tangkai ini bisa dijadikan sebagai 3. Bisa dipotong 3 untuk cara mengawinkan. Mengawinkannya mudah sekali, Pak. Ini hanya ditutukan di sini aja. Nah, berikutnya karena ini musim hujan, maka mau tidak mau harus ditutup, Pak. Kita cari daun yang ini, Pak. Cari daun, ujung daun kita lipat. Ini fungsinya hanya untuk menutupi ketika nanti ada air hujan, serbuk itu terbawa oleh air, nanti jadinya kurang banyak. Nah, kita tutupkan sini aja, Pak. Selesai, Bu, cara mengawinkan salak. Ini contoh perkawinan mengawinkan salak yang gagal. Karena ketika bunga yang sudah seperti tadi, Pak,
yang sudah siap untuk dikawinkan, dia terlambat 2-3 hari sehingga bunganya sudah mulai agak mengecut, agak mengering, baru dikawinkan sehingga jadinya tidak sempurna, Pak. Nah, ini mestinya ini buah semua mestinya. Ini hanya jadi beberapa butir aja. 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Ini mestinya rapat, Pak. Seperti salak yang berhasil. Tidak ada celah-celah pun yang tidak berisi. Setiap butirnya penuh. 2 jajang penuh. Selain salak, sebagian warga desa MCT Harjo, Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas juga menanam ubi kayu. Singkong merupakan salah satu jenis tanaman yang tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia. Keberadaan singkong bisa ditemui hampir di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Musirawas. Singkong sendiri juga merupakan salah satu tanaman serbaguna yang kaya akan manfaat. Mulai dari akar sampai daun singkong, semua bisa dimanfaatkan. Tak heran, banyak orang yang suka dengan jenis tanaman ini. Singkong sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Namun, ada satu jenis singkong yang terbilang populer di Indonesia, yakni singkong super yang memiliki akar besar. Kok kapan ngomong terus, Pak. Hanya dengan lahan pekarangan yang terbatas sekalipun, para petani bisa memanfaatkannya untuk menanam singkong. Ya, itu salah tuh masalahnya. Agak gelap. Dan opak, ini ubi dikupas dulu. Oke, sudah itu biarin. Singkong jenis ini biasanya dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam panganan, misalnya keripik singkong dan opak. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana cara pembudidayaan buah salak, dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk memproses singkong menjadi olahan, yaitu opak singkong. Dan Mbak Supriyati ini saat ini sedang membersihkan singkong ya? Ya, Prosesnya apa saja sih Mbak untuk membuat opak singkong? ya pertama-tama kita mengupas singkongnya dulu. Kemudian setelah dikupas, dibersihkan ya Dikupas, pastinya? Ya, dibersihkan, kita cuci. Setelah kita cuci dulu ya Bu ya. Ini untuk satu kali proses ini menghasilkan berapa banyak singkong, opak singkong? Itu cara apa? Ngonceknya ini. Nah, kita itu apa? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Pemirsa, inilah hasil dari olahan singkong yang sudah menjadi opak singkong. Dan setelah ini, opak ini bisa langsung digoreng dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya rasanya pasti akan sangat nikmat. Ibu ngambil dikit di situ tadi yang dicampur di sini. Setelah diparut, Ibu ngomong Bu. Setelah diparut. Tanah yang subur tidak akan berguna jika dibiarkan hanya sebagai lahan kosong belaka. Tanah yang subur harus dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan tanah yang subur, maka petani akan menjadi makmur. Dalam adonan, dalam parutan tadi ya. Kita mengharapkan supaya keluarga yang ada di Musirawas ini bisa membangun keluarganya sendiri tanpa harus bertumpu pada suami gitu, ibu-ibu yang ada di Musirawas ini. Jadi penghasilan suami silakan diambil oleh suaminya untuk simpan cadangan untuk
pendidikan anak-anaknya di masa depan. Tapi untuk makan keluarga sehari-hari bisa dipenuhi oleh ibunya dengan kegiatan ibu-ibunya. Itu antara lain dengan yang KRPL tadi, pengolahan pekarangan, dengan pengolahan hasil pangan olahan dari produksi dari pangan olahan dari pekarangan dia sendiri gitu. Minyak dulu. Yang sudah dikasih minyak dibalik. Terus kita tutup sama plastik lagi, langsung kita Tanah yang cetak, subur bikin bundaran. tidak akan berguna jika dibiarkan hanya sebagai lahan kosong belaka. Ini Bu, jadinya Bu. Terus kita taruh sini. Ini nanti dikukus Bu. Nah, ini kita Tanah yang subur harus dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan tanah yang subur, maka petani akan menjadi makmur. siap kita kukus. Pemirsa, demikianlah Derap Sriwijaya untuk kali ini. Dan tadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai budidaya buah salak dan opak singkong. Yang tentunya dua hal ini akan menjadi salah satu komoditas yang memberikan potensi yang baik untuk kedepannya. Akhir kata, saya Nurbulan Puspanegara mewakili kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.